Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasyahbihi ajmain. Sahabat Bingkai Harapan yang dirahmati Allah. Pernahkah kamu mendengar kisah tentang seseorang yang lahir dari kampung, tumbuh dalam kesederhanaan, dan akhirnya dikenal dunia? Kisah ini tentang Abdullah. Ia bukan anak pejabat, bukan pula keturunan ki besar. Ia hanya anak nelayan dan petani dari sebuah desa di pelosok Sumatera. Hari ini, kami akan mengajakmu menyelami kisah seorang anak desa yang menjelma menjadi cahaya umat. Kisah tentang doa seorang ibu, perjuangan dalam ilmu, dan keikhlasan yang membawa keajaiban. Tarik napas dalam, duduklah sejenak. Karena kisah ini bisa saja mengubah caramu memandang hidup. Mari saya perkenalkan tokoh utama dalam cerita ini, bernama Abdullah dan biasa dipanggil dengan panggilan Dullah. Abdullah kecil adalah anak yang aktif, bahkan bisa dibilang sedikit nakal. Ia sering kabur dari kelas, memanjat pohon mangga milik tetangga di kampungnya, atau bermain lumpur di ladang. Dia juga dikenal sering berpindah-pindah sekolah karena sering membuat masalah. Ayahnya, Ahmad, bekerja di sawah pada pagi hari dan terkadang melaut di malam hari. Sedangkan ibunya, Jariah, adalah ibu rumah tangga yang terkadang juga turun ke ladang jika ayah tak sanggup sendiri. Mereka hidup dalam kesederhanaan sama halnya dengan masyarakat kampung pada umumnya. Namun kehidupan yang lebih penuh dengan kasih dan cinta. Suatu hari, setelah Dullah dikeluarkan dari sekolah ketiganya, ibunya berkata sambil mengelus rambutnya, "Nak, kalau kamu terus seperti ini, ibu khawatir jika nanti kamu merasa tidak berguna bagi dirimu sendiri, keluarga dan mungkin juga lingkungan di sekitarmu. Jadi ibu berharap, untuk kali ini belajarlah lebih tekun agar kelak kamu jauh lebih baik dari kami orang tuamu." Hari itu, ibunya mendaftarkan Dullah ke sebuah sekolah Islam yang juga merupakan pesantren kampung tingkat dasar hingga lanjutan, tempat belajar yang didirikan oleh sahabat lama kakeknya, bernama Hashim. Pesantren itu kini dikelola oleh seorang kiai sepuh yang dulunya cukup dikenal di Sumatera. Namun kini beliau lebih memilih menghabiskan masa tuanya berdakwah, mengabdikan dirinya untuk warga di kampung. Bagi ibunya, ini adalah harapan terakhir agar Dullah berubah dan menemukan jalannya yang lebih baik. Di awal-awal kehidupannya di pesantren, Dullah sangat kesulitan mengikuti pelajaran. Ia sering tertinggal, bingung memahami kitab, dan menghafal terasa sangat berat. Namun, darah cerdas dari orang tua dan kakeknya mulai menampakkan hasil. Hari demi hari, ia belajar lebih giat, mengulang pelajaran hingga larut malam. Dengan kesungguhan dan ketekunannya itu, membuatnya merasakan kecintaan terhadap ilmu, agama, dan kehidupan. Sampai pada waktu yang tak disangka, dalam kurun perjalanan 2 tahun, ia sudah menghafal 17 juz Al-Quran dan menjadi salah satu santri yang paling menonjol. Meski kecintaannya kepada ilmu pelajaran kian mendalam, Dullah tak pernah lupa kepada orang tuanya. Baginya, mereka adalah lentera yang selalu ia rindukan tatkala malam datang. Setiap kali liburan, Dullah pulang ke Tanjung Raja. Ia menjenguk orang tuanya, ikut ke sawah membantu ayah, dan tak jarang mengajar anak-anak kecil mengaji di surau kampung. Ia tumbuh menjadi remaja yang matang, dewasa sebelum waktunya. Tak sekali anak-anak menirukan gerakan dan cara bicaranya, karena Dullah menjadi sosok baru yang mereka kagumi. Sampai suatu hari, setelah menempuh masa akhirnya di pesantren, datang tawaran beasiswa dari Timur Tengah. Rekomendasi itu datang dari ustadz pengasuh pesantren yang memiliki jaringan ke Universitas Al-Azhar, Mesir. Sebuah kesempatan yang sangat langka baginya yang seorang anak kampung. Hari itu pun tiba. Keberangkatan yang diiringi haru dan perjuangan terasa hangat sekaligus dingin, karena air mata yang tak terhentikan. Dullah akhirnya berangkat, berbekal doa dan harapan kedua orang tuanya. Karena baginya ridho kedua orang tua adalah harapan yang membawa kemungkinan. Kehidupan di Mesir tak mudah. Asrama yang ditempatinya penuh mahasiswa dari berbagai negara lain seperti Afrika, Hadramaut, Saudi bahkan Malaysia. Tak jarang Dullah mendapat perlakuan yang kurang pantas,
diremehkan bahkan dicaci karena sandangnya yang sangat kampungan. Tentu dalam hatinya bertanya, apakah seperti ini pendidikan agama yang akan mereka ajarkan setelah lulus dari sini? Sama seperti masa kecilnya, Dullah beberapa kali pindah asrama. Namun kali ini bukan karena ulahnya melainkan karena ulah orang lain. Tapi, Dullah tak menyerah. Semua berubah setelah ia berjumpa dengan seorang pemuda yang juga berasal dari Indonesia, Ghufron. Sahabat baru dari Indonesia yang memberinya semangat. Bersama, mereka belajar dengan tekun. Dullah menjadi salah satu murid favorit dosen hadis di fakultasnya. Untuk menutupi biaya hidup, Dullah, Ghufron dan teman dari Indonesia kenalan mereka yang lainnya sering bekerja menjadi pelayan rombongan jamaah haji dan umrah di waktu libur semester. Mereka ikut perjalanan dari Mesir menuju Mekah, menempuh jarak jauh melewati Laut Merah. Perjalanan yang penuh perjuangan, namun sekaligus menjadi pengalaman spiritual yang menguatkan. Tak terasa perjalanannya menuntut ilmu di Mesir pun telah selesai. Setelah lulus S1 di Mesir, Dullah pulang ke kampung halamannya, Tanjung Raja. Kepulangannya disambut dengan hangat oleh keluarganya, dan juga anak-anak kampung yang kini sudah tumbuh besar. Cerita hangat tentang pengalaman dan perjuangannya di Mesir menjadi topik yang tak dilewatkan saat ia berkumpul dengan anak-anak di akhir pengajian. Hari-harinya kembali mengajar anak-anak kampung, membantu ayah di sawah dan terkadang ikut melaut. Hidupnya sederhana. Ia bahkan pernah berkata, cukup aku jadi ustadz kampung, mengajar ngaji di Langgar Kakek, pagi di sawah, sore mengajar ngaji di surau. Namun kesederhanaan itu tak mudah diterima ibunya. Ibunya, Jariah, berkata dengan lembut, "Nak, sekalipun kini kampung kita sudah terang, jangan kau biarkan padam kampung yang lainnya." Perkataan ibu, seolah mengisyaratkan bahwa bekal sudah disiapkan, dan baginya pertualangan baru akan segera dimulai. Dengan restu ibunya, ia pun mendaftar beasiswa S2 dan kali ini ia diterima di Malaysia. Dengan bekal secukupnya Dullah kembali merantau. Kali ini ke Malaysia. Sambil kuliah, ia tetap bekerja sebagaimana dulu di Mesir, mengajar privat, menjadi penerjemah, bahkan menjadi pelayan di toko. Setelah 2 semester, datang kabar menggembirakan. Ia mendapat beasiswa lanjutan ke kampus lamanya di Mesir. Ia kembali ke sana dengan status mahasiswa unggulan. Bahkan kali ini dosen-dosennya mulai mengajak diskusi sebagai rekan, bukan lagi murid. Salah satu dosen bahkan menawarkannya untuk menetap dan menjadi pengajar di sana. Tapi Dullah menolak dengan halus. "Saya harus kembali. Kampung saya masih buta huruf Quran." Karena dalam hatinya selalu membawa pesan dari ibunya. Bermodalkan pengalaman dan pengetahuannya selama S1 di Mesir, Dullah mampu menyelesaikan studi lebih cepat. Namun membawa hasil yang bagus dengan predikat cum laude yang diselendangkan padanya. Setelah lulus S2, ia kembali ke Tanjung Raja. 3 tahun di sana, ia kini menikah dengan teman kecilnya yang juga lulusan pesantren. Mereka hidup sederhana dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Arsyad. Hari-harinya diisi dengan kegiatan bermanfaat. Setelah mengajar di pesantren, setiap sore seperti biasanya ia mengajar anak-anak kampung mengaji di langgar kecil peninggalan kakeknya. Maghrib berjamaah, lalu mengkaji kitab fikih dan ilmu hadis bersama. Ia juga mulai mengisi pengajian malam Jumat dan subuh Ahad di kampungnya juga kampung lainnya. Namanya perlahan mulai dikenal. Suatu hari, seorang pemuda jamaah Ahad subuh dengan sengaja merekam ceramahnya. Penyampaian Dullah yang sangat runtut, santai tapi dalam, dan kadang diselipkan humor ternyata diterima dengan hangat oleh banyak orang, yang membuatnya menjadi ustadz idola kala itu. Video itu diunggah dan kemudian viral. Dalam hitungan bulan, ia dikenal luas. Ketenarannya membawa jalan kepopuleran di setiap sudut wilayah Indonesia. Bahkan, ia dijuluki Kiai Sejuta Umat, sekalipun ia membantah bahwa ia bukanlah siapa-siapa. Sikap rendah hati dan adab inilah yang membuat tertarik banyak kalangan. Undangan datang dari Jakarta, Malaysia, Brunei,
Bahkan ia diundang ke istana presiden untuk berceramah. Tapi ketenaran itu tak membuatnya luput dari cobaan. Ujian datang dari keluarganya. Istrinya jatuh sakit dan meninggal dunia. Bak jatuh tertimpa tangga. Ujian datang silih berganti. Orang yang selama ini menjadi penopang Asah, yaitu ayahnya, juga meninggal dunia karena sakit. Tentu ini pukulan berat baginya. Hatinya runtuh sedalam-dalamnya. Namun ibu dan putranya Arsyad menjadi penopang pun penguat semangat hidupnya. 4 tahun berselang, ibunya mengalami stroke. Ia sempat dirawat beberapa bulan, hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir di pelukan Dullah. Kehilangan itu teramat dalam baginya. Ibu baginya seperti malaikat yang selalu mengantarkannya pada keberhasilan. Kini, tak ada lagi doa-doa yang mampu menembus langit untuknya. Sosok itu telah hilang untuk selamanya. Harum nama membumbung tinggi ke angkasa dari sosok ibu yang telah berhasil membuat anak kampung menjadi ulama ternama. Doa-doa yang kini menjadi selimut untuknya. Sebelum wafat, ibunya sempat berpesan, "Nak, jangan biarkan ilmu itu berhenti bersamamu. Jadilah cahaya, meski tubuhmu lelah." Pesan yang sama selalu untuknya, dari ia kecil sampai menjadi seperti saat ini. Seorang tetangga datang menghibur, dia bercerita kepada Dullah, bahwa ayah dan ibunya sangat membanggakannya. Bu Jariah itu selalu bercerita tentang Dullah. Katanya, setiap malam setelah sholat, beliau selalu bacakan Al-Fatihah untuk anaknya sampai tertidur. Tangis pun mengalir, beriringan dengan harum nama dan kebaikan sosok ibunya. Musim berganti, waktu berlalu. Kini Dullah sudah bangkit. Ia mulai membuat jadwal khusus untuk berdakwah ke pedalaman Sumatera, menempuh sungai-sungai deras dengan perahu kecil, membawa persediaan dan kebutuhannya. Tak jarang, ia harus bermalam di hutan, menghadapi banjir, longsor, bahkan diusir oleh warga yang belum mengenal Islam. Namun, semua itu tak membuatnya surut. Dengan pendekatan hati, kerendahan jiwa dan adab yang ia bawa justru menjadikan jalan dakwah yang membuat banyak hati luluh dan menerima. Puluhan orang memeluk Islam. Di kesempatan lain, dengan bantuan dari teman-teman lamanya, ia membeli sebidang tanah luas di kampung tempat kelahiran ibunya, karena ia tahu bahwa kakeknya dulu adalah seorang kiai di kampung tersebut, yang berjuang membuka lembah, membuat jalan dan mensiarkan agama di sana. Di sanalah ia membangun pesantren gratis, dengan sistem pendidikan dan pengajaran seperti di Timur Tengah, namun tak memenggal tradisi dan budaya secara paksa. Ia menamakan pesantren itu Pesantren Jariah untuk mengenang ibunya, sang guru pertama yang menanamkan cinta pada ilmu. Mungkin kita bisa memetik sepenggal pelajaran dari kisah Abdullah, bahwa ini bukan sekedar tentang prestasi namun juga menjadi motivasi, harapan, dan keteguhan hati. Semoga kisah ini dapat menjadi penguat untuk hati kita, pelita di saat gelap, dan penyemangat untuk terus bangkit serta berjuang. Karena sesuatu yang pasti itu jalannya sebuah kelayakan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tinggalkanlah sholawat di kolom komentar. Semoga dari tulisan kecilmu, Allah turunkan rahmat dan asbab terkabulkan semua doamu. Dukung kami dengan menekan subscribe, dan bantu kami terus menyebarkan kisah-kisah inspiratif yang menguatkan iman dan menumbuhkan harapan. Terima kasih sudah menyimak hingga selesai. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.